Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberkati dengan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Anak-anak, bahagia sekali hari ini Bu Rita masih dapat berjumpa dengan kalian untuk bersama-sama belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Materi ini sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan kita terampil membuat peta pikiran, kita akan dapat membuat catatan-catatan yang kreatif dan menarik, sehingga aktivitas belajar kita menjadi suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Dan dengan senang belajar, Bu Rita yakin prestasi kalian pasti akan meningkat. Anak-anak, di sebelah Bu Rita ini merupakan salah satu contoh bentuk peta pikiran. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara membuat peta pikiran, kita akan mengingat kembali beberapa hal yang sudah kita pelajari di tema 1. Anak-anak, setiap kali kita membaca sebuah teks, kita pasti dapat menemukan informasi penting dari teks yang kita baca tersebut. Informasi-informasi yang kita temukan dari kegiatan membaca tersebut dapat kita olah. Mengolah informasi berarti mengolah sumber data berupa gambar atau teks visual atau teks menjadi sebuah informasi yang jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Anak-anak ingat, dalam pelajaran tema 1, anak-anak sudah tahu bahwa setiap teks tersusun dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf terdiri dari sebuah gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Informasi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itulah yang nantinya dapat kita buat menjadi sebuah peta pikiran atau catatan kreatif. Tujuan kita membuat peta pikiran adalah memudahkan kita untuk memahami informasi dari teks yang sudah kita baca. Peta pikiran dapat kita sajikan dalam bentuk cabang-cabang yang memuat informasi penting yang kita dapatkan dari aktivitas membaca. Langkah-langkah atau cara membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan cermat. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas di setiap paragraf. Ketiga, tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang sudah kalian temukan. Berikutnya, sajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, pada awal penjelasan Bu Rita tadi, Bu Rita menyampaikan ada istilah teks visual. Apakah teks visual tersebut? Teks visual adalah proses menyampaikan informasi kepada pembaca dalam bentuk gambar.
teks visual hanya dapat dibaca dengan menggunakan indera penglihatan atau mata. Informasi dari teks visual atau gambar dapat kita susun dalam bentuk paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyusun paragraf berdasarkan teks visual atau gambar. Yang pertama, cermati gambar dengan saksama. Kedua, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan hasil pengamatan kalian tentang gambar tersebut. Ketiga, buat paragraf berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kalian temukan. Anak-anak, sekarang Bu Rita akan mengajak kalian untuk berlatih membuat peta pikiran berdasarkan teks yang kita baca. Di sini Bu Rita tampilkan satu paragraf teks tentang batu bara. Mari kita baca bersama-sama teks yang Bu Rita tampilkan ini. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara diperoleh dari kegiatan penambangan. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Anak-anak, setelah kita membaca teks tentang batu bara tadi, kita dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada bacaan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Di sini Bu Rita akan menyajikan beberapa contoh bentuk peta pikiran. Yang pertama, seperti yang anak-anak lihat dalam bentuk tabel. Gagasan pokok pada bacaan tadi adalah batu bara. Kemudian dari gagasan pokok itu dibuat cabang-cabang untuk menuliskan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama adalah manfaat batu bara. Yang kedua, asal batu bara. Ketiga, batu bara termasuk batuan sedimen. Dan yang terakhir, proses pembentukan batu bara. Berikutnya, Bu Rita akan menampilkan contoh bentuk peta pikiran yang berbeda dengan yang sudah anak-anak saksikan ini. Bagian yang di tengah adalah bagian untuk menuliskan gagasan pokok. Kemudian, bagian cabang-cabang yang Bu Rita buat digunakan untuk menuliskan gagasan pendukung. Bentuk yang ketiga, anak-anak juga dapat membuat seperti ini. Intinya sama. Dari gagasan pokok dibuat cabang-cabang, lalu cabang-cabang itu digunakan untuk menuliskan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, ketiga contoh bentuk peta pikiran ini merupakan sebagian kecil dari bentuk peta pikiran yang dapat kita buat. Anak-anak dapat mengembangkan dan mengasah kreativitas kalian untuk membuat peta pikiran yang lebih menarik dari apa yang sudah Bu Rita sajikan. Maka berikutnya Bu Rita akan mengajak anak-anak untuk berlatih membuat peta pikiran. Di sini Bu Rita sajikan sebuah teks tentang energi alternatif. Silahkan teks yang Bu Rita tampilkan ini anak-anak baca dengan cermat, kemudian anak-anak temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan tugas anak-anak adalah membuat peta pikiran
berdasarkan bacaan tentang energi alternatif yang sudah anak-anak baca. Latihan yang kedua, Bu Rita tampilkan teks visual atau gambar tentang manfaat energi matahari. Dari hasil pengamatan anak-anak tentang gambar ini, Bu Rita juga minta anak-anak membuat peta pikiran tentang manfaat energi matahari ini. Di sini Bu Rita tampilkan contoh peta pikiran yang dapat anak-anak buat untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang manfaat energi matahari. Anak-anak boleh membuat dengan bentuk yang berbeda. Silakan anak-anak berkreasi. Dan berikutnya Bu Rita tampilkan sebuah peta pikiran tentang hemat energi. Silakan anak-anak cermati peta pikiran yang Bu Rita tampilkan ini. Kemudian dari hasil pengamatan anak-anak, Bu Rita minta anak-anak membuat sebuah paragraf tentang hemat energi. Bisa ya anak-anak ya? Silahkan nanti anak-anak mengerjakan. Kalau mengalami kesulitan, anak-anak boleh berkolaborasi dengan orang tua atau dengan kakak. Selamat berlatih. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat belajar meskipun kalian masih harus tetap belajar dari rumah. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Sukses untuk kalian dan Tuhan memberkati.